Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syarani dari Pendidikan Matematika dengan NPM 192151110. Di sini saya membuat video pembelajaran matematika untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dokterandes MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Bagaimana kabar hari ini kalian? Pada sehat kan? Alhamdulillah kalau pada sehat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kepada KM untuk memimpin pembacaan doa. Amin. Nah, sebelum ke pembahasan dan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ani hadir? Andi hadir? Sarah? Berarti alhamdulillah ya, untuk hari ini pada hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu minta kepada kalian keluarkan buku catatan dan juga buku paketnya. Nah, untuk materi yang akan dibahas, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang penyampaian materi yang akan dipelajari. Nah, untuk penyampaian materi, di sini ada problem basis learning. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini Ibu akan menentukan KKM terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tahu di sini KKM untuk pelajaran matematika itu berapa? Berarti kalian belum tahu. Nah, untuk KKM matematika di sini yaitu 7,5. Nah, di mana untuk kalian harus bisa melebihi dari KKM atau minimal 7,5. Bagus-bagus sih kalau misalnya lebih dari 7,5. Ya, terus yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum Ibu membahas, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian pahami apa sih yang ada di kehidupan sehari-hari dan apa manfaat mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selamat menyimak. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk itu, silahkan kalian menyimak video ini. Materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari, karena materi ini merupakan konsep awal untuk masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma, program linear, dan seterusnya masih banyak lagi. Di sini merupakan dasar sebelum membahas ke materi sebelumnya. Jadi kalian harus pahami dulu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi sudah tahu kan pentingnya belajar materi ini? Langsung saja ke pembahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk memahami konsep dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, nanti kita akan pahami dulu tentang penjelasan dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan yaitu pertaksamaan adalah kalimat terbuka
yang memuat tanda ketaksamaan atau tidak sama dengan. Nah, di sini keduanya sama-sama kalimat terbuka, tetapi ada yang membedakan. Untuk persamaan itu memuat tanda sama dengan dan pertidaksamaan itu memuat tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu apa aja? Kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contoh, dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, itu udah pasti sama dengan 9 itu benar. Nah, untuk yang kedua, 2 kurang dari 1. Itu belum dinyatakan kebenarannya dan bukan tanda sama dengan. Untuk kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh, X dikurangi 2 sama dengan 1. Dikarenakan belum diketahui kebenarannya, maka itu merupakan kalimat terbuka. Selanjutnya masuk ke persamaan linear satu variabel atau PLSV. Nah, persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Selanjutnya, pengertian pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, untuk bentuk umum PLSV, yaitu untuk setiap A, B, dan C yaitu bilangan real, atau AX ditambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien dan A tidak boleh sama dengan 0, untuk B merupakan konstanta dan C merupakan konstanta, dan di mana X merupakan variabel. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum pertidaksamaan. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka AX ditambah B tidak boleh sama dengan C. Nah, di mana A merupakan koefisien, A tidak sama dengan 0, dan B merupakan konstanta, dan C juga konstanta, di mana X merupakan variabel. Nah, sekarang masuk ke contoh dan bukan contoh dari PLSP dan PTLSP. Yang pertama, Y dikurangi 1 sama dengan 0 merupakan PLSP karena pangkat tertingginya adalah 1. Nomor 2, 2 dikurangi X sama dengan 1/2 merupakan contoh PLSP. Dikarenakan 2 pangkat tertingginya 1. Nah, yang ketiga, 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 1 bukan merupakan PLSP dan bukan PTLSP karena pangkat tertingginya lebih dari 1. Dan nomor 4, x dikurangi 4 kurang dari 3 merupakan PTLSP dikarenakan pangkat tertingginya adalah 1. Dan nomor 5, z pangkat 3 ditambah 5 lebih dari sama dengan 0 bukan merupakan PLSP dan bukan merupakan PTLSP karena pangkat tertingginya lebih dari 1. Nah, setelah penayangan video, kalian paham tidak mengenai materi yang ditayangkan dari video? Siap, paham. Nah, kalau gitu sekarang Ibu bertanya kepada kalian. Ada yang tahu apa pengertian dari persamaan linear satu variabel? Jika ada, kalian langsung acungkan tangan, langsung menjawab ya. Nah, dari kalian selain Ani ada lagi yang ingin menjawab? Silahkan. Berarti kalian sudah paham. Oke, akan Ibu lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, menyelesaikan PLSP. Tujuannya, mencari himpunan penyelesaian dari PLSP atau mencari nilai dari variabelnya, yaitu dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh soal di papan tulis.
1/2x ditambah 1 sama dengan 3. Penyelesaiannya adalah 1/2x ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kurangkan kedua ruas dengan 1. Nah, di ruas sebelah kiri, 1/2x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya 1 dikurangi 2x sama dengan 3. Kemudian kalikan kedua ruas dengan 2. 2 dikali 1/2x sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya x sama dengan, berarti didapat nilai x sama dengan 4. Selanjutnya menyelesaikan PTLSP. Tujuan, mencari himpunan penyelesaian dari PTLSP atau mencari nilai dari variabelnya. Caranya yaitu yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama tetapi tanda ketaksamaannya berubah arah. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, 2x ditambah 8 lebih dari 0. Penyelesaiannya yaitu 2x ditambah 8 lebih dari 0. Kurangkan kedua ruas dengan 8. 2x ditambah 8 dikurangi 8 lebih dari negatif 8. 2x lebih dari negatif 8. Nah, bagi kedua ruas dengan 2, yaitu 2/2x lebih dari negatif 8/2. Didapat x lebih dari negatif 4. Nah, untuk penyampaian materi sudah selesai. Bagaimana kepada kalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau kalian sudah paham, selanjutnya kalian duduk per kelompok yang telah Ibu bagikan minggu lalu. Nah, kemudian kalian kerjakan soal yang Ibu berikan di papan tulis, kemudian nanti presentasikan dari satu kelompok perwakilan ya. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di papan tulis. Ibu tunggu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Waktu telah menunjukkan lebih dari 10 menit. Silakan kepada kelompok Andi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian.